Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurinisfia, saya dari kelas 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat keluhan. Pengertian dari surat keluhan yaitu surat yang ditujukan kepada perusahaan atau penyedia barang dan jasa dengan maksud untuk memberitahukan baik berupa barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan diinginkannya, juga disertai dengan cara penyelesaiannya. Kemudian, tujuan dari surat keluhan yaitu untuk memberitahukan penyedia barang atau jasa bahwa barang atau jasa yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan juga disertai dengan cara penyelesaiannya. Kemudian di sini terdapat macam-macam surat keluhan. Terdapat 5 macam surat keluhan. Yang pertama yaitu surat keluhan tentang kekurangan jumlah pesanan. Yang kedua yaitu surat keluhan tentang kerusakan barang. Yang ketiga yaitu surat keluhan tentang ketidaksesuaian barang. Yang keempat yaitu surat keluhan tentang waktu pesanan yang terlambat. Dan yang terakhir yaitu surat keluhan tentang harga yang mahal. Yang pertama yaitu tentang kekurangan jumlah pesanan. Sang pembeli mengirimkan surat kepada sang penjual bahwasannya ia mendapati barang yang ia pesan kurang atau tidak sesuai dengan yang ia beli. Misalkan dia membeli 50 box, namun dia hanya menerima kurang dari 50 box, maka sang pembeli berhak mengajukan surat keluhan. Kemudian, surat keluhan tentang kerusakan barang. Barang yang telah dibeli kemudian sampai dan kemudian saat dibuka barang tersebut mengalami kerusakan. Walaupun itu sedikit namun barang tersebut menjadi rusak, maka sang pembeli berhak mengajukan surat keluhan. Kemudian surat keluhan tentang ketidaksesuaian barang. Sang pembeli memilih barang dengan kualitas yang baik. Namun, pada saat barang tersebut datang atau sampai kepada pembeli, barang tersebut beda dari ekspektasi sang pembeli atau bahannya itu sangat-sangat jauh dengan yang ia lihat atau ia beli sebelumnya itu. Kemudian, surat keluhan tentang waktu pesanan yang terlambat. Sang penjual menjanjikan akan mengirimkan barang tersebut dalam waktu 1 minggu. Namun, barang tersebut setelah 1 minggu tak kunjung datang, maka sang pembeli dapat mengajukan surat keluhan. Kemudian yang terakhir yaitu keluhan tentang harga yang mahal. Pertama, saat sang pembeli melihat harga suatu barang, harganya itu dia pas di hatinya. Kemudian tiba-tiba sang penjual memberikan informasi lanjutnya yaitu tentang kenaikan harga. Nah, maka sang pembeli jika ia tidak berkenan dalam hatinya untuk membayarnya, maka ia mengajukan komplain. Bisa saja sang pembeli mengajukan negosiasi untuk diberi diskon atau diberi penurunan harga atau bahkan tidak jadi untuk membeli barang tersebut. Kemudian di sini ciri-ciri surat keluhan. Yang pertama yaitu surat keluhan ditulis secara resmi dengan menunjukkan legalitasnya. Kemudian yang kedua, surat keluhan berisi informasi pengaduan barang atau jasa yang tidak sesuai pesanan. Kemudian yang ketiga, surat keluhan ditulis menggunakan bahasa yang resmi dan sopan. Format penulisan surat keluhan. Terdapat 12 format cara atau penulisan surat keluhan. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop perusahaannya. Kemudian yang kedua tanggal pengiriman surat. Yang ketiga yaitu nomor surat. Yang keempat lampiran surat. Yang kelima perihal surat. Yang keenam penerima surat yaitu dengan nama jelas dan alamatnya. Kemudian yang ketujuh salam pembuka. Yang kedelapan menulis informasi mengenai pemesanan yang dipesan. Yang kesembilan yaitu menuliskan maksud penulisan surat keluhan tersebut. 10 yaitu menulis tanggapan untuk penyelesaiannya. Yang ke-11 yaitu penutup dan yang terakhir yaitu tanda tangan pengirim.
Baik teman-teman semua, di sini saya memiliki satu contoh surat keluhan. Di sini saya mengambil surat keluhan kerusakan barang. Kita lihat poin di pinggir suratnya, yaitu kop surat. PT Rocket Management sebagai pengirim surat. Nah, kopnya itu sebagai bukti bahwa surat ini resmi. Kemudian Sleman 10 September 2017, yaitu tanggal pengiriman surat. Kemudian nomor di situ ada 737. Maka surat ini adalah surat ke-737 di tahun ini. Di tahun berapa tuh? 2017 ya. Kemudian lampiran. Di situ tertera satu lembar faktur. Nah, maka PT Rocket Management ini melampirkan satu faktur di dalam isi suratnya. Kemudian perihal surat mengenai komplain kerusakan barang. Kemudian kepada yang terhormat Direktur PT Janaka Group, yaitu sebagai penerima surat atau yang ditujukan kepada Direktur PT Janaka Group. Maka PT Rocket Management ini mengirimi surat kepada Direktur PT Janaka Group. Kemudian dengan hormat, yaitu salam hormat atau salam pembuka. Masuk ke paragraf pertama, yaitu mengenai informasi awal seperti nama barang yang dibeli atau jasa. Berhubung di sini PT Rocket membeli, maka ia melampirkan fakturnya atau tabel yang barang yang ia beli ya. Di situ ada jenis, merek, dan jumlah. Kemudian paragraf kedua yaitu mengenai maksud dari isi surat. Nah, PT Rocket Management ini dia mau menyampaikan apa nih dalam suratnya? Di sini akan tetapi sangat disayangkan setelah kami membuka dan kami cek, ternyata terdapat 2 unit TV LED yang pecah dan 1 unit kipas yang retak, sehingga kami tidak dapat menggunakannya lagi. Di situ PT Rocket Management berkeluh kesah atau mengadukan barangnya yang rusak, yaitu 2 unit TV dan 1 unit kipas. Di situ paragraf ketiga yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya apa nih di sini? Oleh karena itu, kami sangat menyesal karena kami akan mengirimkan kembali barang-barang tersebut. Kami juga sangat mengharapkan untuk dapat saudari mengirimkan kembali barang yang baru. Nah, jadi PT Rocket Management ini akan mengembalikan barang yang rusak dan ia mengharapkan barang yang baru. Jadi PT Janaka Group itu untuk menggantikan barangnya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup dan ucapan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasama dari Anda, kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu hormat kami. Hormat kami Jurson Hendra, Direktur. Nah, di sini yaitu tanda bukti pengirim. Di situ Pak Hendra itu Direktur dari PT Rocket Management mengirimi surat kepada Direktur PT Janaka Group. Kurang lebihnya sekian, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.